Karir Daniel Ricciardo di F1 bisa dibilang akhirnya selesai setelah kemarin Racing Bulls memastikan kursinya digantikan oleh Liam Lawson di sisa musim 2024. Musim Ricciardo harus berakhir lebih dini karena performanya yang tak memenuhi ekspektasi dan kesulitan berkepanjangan yang ia alami semenjak berkarir di McLaren. Hal ini merupakan konklusi dari apa yang terjadi di GP Singapura ketika rumor jika ia akan diganti mulai muncul dan balapan di Marina Bay tersebut menjadi race terakhirnya di F1. Setelah balapan, Ricciardo nampak sangat emosional dan hampir menangis, yang merupakan pertanda kuat kalau ia sudah tahu jika benar-benar akan diganti oleh Lawson setelah Singapura. Rumor tersebut bukan hisapan jempol, dan Helmut Marko membuktikan ucapannya dengan mengevaluasi penuh susunan pembalap mereka di Racing Bulls, dengan akhirnya memberikan kesempatan kepada Liam Lawson untuk unjuk gigi. Pada video beberapa hari yang lalu, kami sudah jelaskan beberapa alasan kenapa Ricciardo bakal diganti oleh Lawson. Mulai dari performa Ricciardo yang tak kunjung membaik, dan kalah saing dari Yuki Tsunoda, lalu keberadaan Haas serta Williams yang mulai mengancam. Kemudian, meniru perekrutan Franco Colapinto yang cukup oke untuk gantikan Logan Sargeant, sampai janji Helmut Marko itu sendiri yang ingin memberikan kesempatan kepada Lawson musim ini sebelum menjadi pembalap reguler tahun depan. Helmut juga ingin mengembalikan marwah Racing Bulls sebagai tim khusus pembalap junior yang kemudian mendasari keputusan untuk mendepak Ricciardo dan menggantinya dengan Lawson yang lebih muda. Tapi dari semua alasan itu, jelas jika Lawson merupakan talenta yang selalu dinanti-nanti kehadirannya kembali di F1. Musim lalu dia sudah pernah mendapatkan debut singkat dengan menjadi sopir tembak untuk gantikan Ricciardo yang alami cedera selama 5 balapan. Kesempatan itu tidak ia sia-siakan dengan tampil cukup impresif, di mana dari 5 balapan tersebut ia bisa 2 kali tembus Q2 dan sekali tembus Q3 di kualifikasi, serta mencetak poin perdana di GP Singapura yang terkenal ekstrim. Dengan penampilan menjanjikan tersebut, tidak heran jika Lawson cukup ditunggu kehadirannya kembali di F1 oleh para penggemar. Tapi sayangnya, alih-alih menempatkan Lawson, Christian Horner tetap memilih mempertahankan Ricciardo, dan sesuai dugaan, performanya tidak memenuhi ekspektasi, sehingga harus didepak sebelum musim berakhir. Ada kabar yang menyebut jika Helmut Marko sejatinya sangat ingin mempromosikan Lawson sebagai rekan setim Yuki Tsunoda untuk musim 2024. Karena dia kalah power dari Horner yang ingin pertahankan Ricciardo. Keduanya terlibat sebuah perjanjian, yaitu kalau pembalap 35 tahun tersebut tidak kunjung perform, maka mau tidak mau, ia harus digantikan oleh Lawson, paling tidak di 5 balapan penutup. Dan itulah yang terjadi, di mana F1 tinggal menyisakan 6 race, dan Lawson diberi kesempatan untuk Racing Bulls menggeser posisi Ricciardo yang tampil buruk. Sekarang pertanyaan terbesarnya beralih dibebankan kepada Liam Lawson itu sendiri, yaitu bisakah dia tampil sesuai ekspektasi Helmut Marko? Posisi Racing Bulls saat ini ada di bawah tekanan dari Haas yang finish top 10 di Baku dan Singapura, yang buat mereka memangkas gap menjadi 3 poin di konstruktor. Jadi jelas, jika posisinya adalah tim membutuhkan poin sesegera mungkin untuk menjaga posisi ke-6. Mereka tak bisa mengandalkan Tsunoda seorang diri di papan tengah, karena seperti yang terjadi di GP Singapura, dia dikeroyok oleh pembalap-pembalap yang lebih kencang di belakangnya. Di sisi lain, Racing Bulls juga sedang alami beberapa masalah di mobil mereka dengan upgrade floor yang tidak bekerja sesuai harapan dan malah mengacaukan performanya di track. Di sirkuit-sirkuit berkarakter tikungan cepat atau high speed, mereka cenderung kesulitan dan seringkali terperangkap di 5 terbawah, yang mana tren ini mulai terjadi sejak GP Spanyol. Sebaliknya, di trek yang berkarakter lambat, mereka bisa perform dengan cukup lumayan. Jadi, selain tuntutan untuk meraih poin, Racing Bulls juga ditekan untuk segera memperbaiki mobilnya agar bisa bersaing lebih kompetitif. Sementara itu bagi Liam Lawson, apakah dia juga harus merasakan tekanan yang sama seperti timnya? Kami rasa tidak. Tentu ada urgensi untuk tampil sebagus mungkin jika melihat performa Colapinto di Williams dan Berman bersama Ferrari serta Haas. Tapi Lawson tidak harus tampil seperti mereka kalau melihat kondisi Racing Bulls saat ini. Paling tidak Lawson bisa tidak terpaut terlalu jauh dari Tsunoda. Itu sudah lebih dari cukup untuk mempersiapkan diri dan meyakinkan Helmut untuk memberikannya kursi di tahun 2025. Racing Bulls masih menyimpan banyak masalah sebagai sebuah tim yang memasuki fase rebuilding dengan manajemen baru, terutama dari segi operasional yang seringkali memberikan strategi yang kacau ke pembalapnya. Melihat kondisi timnya yang seperti ini, akan lebih baik jika ekspektasi terhadap Lawson diturunkan dulu, karena fokus sebenarnya adalah 2025.
Tapi apakah Lawson bisa membuat gebrakan-gebrakan seperti Colapinto atau Behrman? Tentu sangat bisa, mengingat pembalap Selandia Baru ini memiliki talenta yang oke dan jam terbang yang lumayan banyak di dunia balap. Dengan seringnya ia membantu tim dari simulator, setidaknya Lawson sudah paham dengan karakteristik mobil F1, serta tahu settingan apa saja yang bekerja dan apa yang tidak. Lawson sudah punya fondasi dengan pengetahuan teknis yang mumpuni. Tinggal bagaimana caranya untuk mengoptimalkan setup yang hanya bisa didapat lewat pengalaman tampil secara kompetitif. Karir Lawson di F2 dan F3 mungkin memang tidak cemerlang, tapi perlu diingat jika dia pernah nyaris juara di ajang balap DTM yang terkenal keras dan kompetitif. Menjadi pemenang balap DTM termuda pada usia 19 tahun, Lawson gagal juara karena diseruduk oleh salah satu rivalnya di tikungan pertama saat start, dan cuma terpaut 3 poin dari pemuncak klasemen. Selain itu, di ajang yang sama pula dia bisa tampil lebih baik ketimbang Alex Albon. Lawson juga nyaris juara ketika mencoba peruntungan di Super Formula Jepang dan finish di runner-up. Jadi secara racecraft, Lawson memiliki tren yang cukup oke dengan pernah menjadi kandidat juara untuk melatih mental kompetitif dan perhitungannya ketika balapan. Memberikan kesempatan kembali kepada Lawson memang bagi kami sedikit terlambat, karena seharusnya Red Bull sudah melakukannya semenjak ia nyaris juara di DTM. Tapi paling tidak dengan Lawson yang comeback, ini artinya Red Bull akhirnya kembali ke jalan yang benar dengan memberi prioritas kepada pembalap muda. Helmut Marko sudah menegaskan kalau Racing Bulls akan kembali ke marwah sebenarnya, yaitu difokuskan untuk pengembangan pembalap junior. Salah satu problem Red Bull semenjak ditinggal Pierre Gasly adalah pembalap akademinya yang kurang menonjol dan keengganan mereka untuk berani mempromosikannya. Jika Lawson dipermanenkan di 2025, ini akan membuka jalan kembali kepada pembalap akademi lainnya seperti Isaac Hadjar dan terutama Arvid Lindblad yang otomatis akan menjalankan kembali program Red Bull Junior yang sempat macet dalam beberapa tahun terakhir. Ini juga akan memberikan banyak opsi yang fresh untuk line up pembalap utama mereka di masa depan. Mau tidak mau, Red Bull harus mencari the next Max Verstappen, yang mana merupakan produk akademinya sendiri. Selain itu, mereka juga harus memberikan tekanan yang kuat bagi Sergio Perez, apalagi jika Liam Lawson dan Tsunoda sama-sama tampil bagus, ditambah dengan progres pembalap junior yang berjalan positif. Nasib Perez di sisa musim 2024 mungkin bakal aman. Tapi meskipun kontraknya masih berlaku sampai 2026, tidak ada jaminan Checo akan diberikan kelonggaran seperti sekarang dan tahun depan. Jadi, apakah Lawson bisa perform di sisa musim ini? Tulis di komentar dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.